Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk mengerti akan segala sesuatu yang direncanakan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui berbagai-bagai peristiwa yang terjadi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada hari-hari yang telah kami lewati. Hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan semua perencanaan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tolonglah kami Bapa untuk melakukan segala pekerjaan kami dan mewujudkan segala cita-cita dan harapan kami dengan baik. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan kami pun dimampukan menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Jumat 8 November 2024, tertulis dalam kitab Matius 9 ayat 36. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Jadi mamereng natoropi asi marohana, ai maheu jala marhinama godonasi dadi ida. Songon biru-biru naso marparmahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Apakah yang mendorong Yesus Kristus menjadi manusia? Tentu belas kasih. Seperti apa yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kecintaan Allah kepada manusialah, kasih-Nya lah yang membuat Yesus Kristus harus menjadi manusia. Agar manusia itu ditebus, agar manusia itu beroleh keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop kita pada hari ini bagaimana Yesus tergerak oleh belas kasih kepada banyak orang. Dikatakan tadi, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Orang banyak mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Banyak orang yang berusaha menemui Yesus untuk mendapatkan mukjizat, untuk melihat mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus. Dan tentu banyak juga orang yang mengikut-ikut mencari-cari di mana Yesus berada, hanya ingin tahu seperti apa Yesus itu sesungguhnya. Beragam motivasi orang untuk mengikuti Yesus. Tapi seperti apapun motivasi kita, Yesus tetap tidak berubah. Dia tetap Allah yang menjadi manusia yang datang di dalam kasih-Nya. Oleh sebab itulah orang banyak yang berbondong-bondong mengikut-ikuti Yesus itu mendapatkan belas kasih Allah. Saudara, tentu di antara kita pun mungkin ada seperti orang banyak ini yang mengikut dengan Yesus hanya karena ingin tahu apa yang bisa dikerjakan Yesus dalam hidupnya. Ingin melihat-lihat Yesus, hanya ingin tahu saja seperti apa karya Yesus itu di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu meragukan kebaikan
dan kasih Allah kepada kita. Itu sungguh nyata. Dia tahu dunia ini sering sekali mengombang-ambingkan kita. Dunia ini mencoba untuk menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itulah Yesus berkata, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Terkadang pun hidup kita ini sering kehilangan arah, kan? Kita seperti domba yang tidak punya gembala. Hari ini Yesus mengubah semuanya. Melalui firman ini, kita diingatkan akan belas kasih Yesus yang tak pernah berubah dalam hidup kita. Saudara, marilah kita selalu menjadikan Dia gembala yang baik dalam hidup kita. Membiarkan Yesus Kristus yang menuntun hidup kita. Dan biarlah kita menjalani hidup ini di dalam ketaatan dan iman yang sungguh-sungguh hanya kepada Dia. Tuhanlah yang menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami hari demi hari semakin diberkati. Dan biarlah kami semakin dituntun dan diarahkan untuk terus bergerak di dalam jalan Tuhan. Kami percaya Bapa, tanpa-Mu kami tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh sebab itu segala kehidupan kami, perencanaan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah kiranya ya Tuhan yang menolong dan memberkati kami di dalam segala perencanaan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.